Bencana alam yang selama ini kita anggap sebagai fenomena biasa semakin sering terjadi. Cuaca ekstrim seperti badai yang menghancurkan, kekeringan yang berkepanjangan, dan banjir yang melanda membuat banyak wilayah tidak lagi layak huni. Tak hanya ancaman alam yang membayangi, dunia juga berada di ambang kehancuran akibat ancaman buatan manusia. Bayangan perang nuklir yang menghancurkan kehidupan di bumi menjadi momok yang semakin nyata. Di tengah hiruk-pikuk peperangan dan bencana, harapan untuk masa depan masih menyala. Jika kita ingin bertahan sebagai spesies yang terus maju dan berkembang, kita harus mampu beradaptasi dengan lingkungan yang lebih ekstrim dan tidak dikenal. Kolonisasi luar angkasa yang sebelumnya dianggap mimpi fiksi ilmiah, kini mulai terlihat sebagai pilihan nyata untuk menyelamatkan spesies kita. Tinggal di luar angkasa akan memaksa manusia untuk mengembangkan teknologi yang memungkinkan kita bertahan dalam kondisi yang tidak bersahabat. Hal ini akan mendorong inovasi dalam bidang kesehatan, nutrisi, dan rekayasa genetik. Koloni-koloni ini didesain untuk menghadapi segala tantangan yang datang dari lingkungan antariksa. Kendati jauh dari bumi, manusia di koloni-koloni ini tetap terhubung secara digital, menciptakan jaringan antar planet yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara real-time. Saat kita melangkah menuju bintang-bintang, pertanyaan mendasar muncul. Bisakah kita mengatasi kesalahan yang telah kita buat di bumi? Dapatkah kita menciptakan dunia baru yang lebih baik? Atau akankah kita mengulangi sejarah kelam kita? Dalam sejarah umat manusia, peradaban kita selalu ditandai dengan pencapaian-pencapaian luar biasa dalam eksplorasi. Dari pelayaran ke belahan dunia yang belum pernah dijelajahi hingga penerbangan pertama yang menembus atmosfer, manusia selalu didorong oleh keinginan untuk memahami dunia di luar batas-batas yang kita kenal. Salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah modern adalah ketika Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan pada tahun 1969, menandai langkah pertama manusia dalam penjelajahan luar angkasa. Namun, meskipun misi tersebut merupakan pencapaian yang besar, itu hanyalah permulaan. Saat ini kita menghadapi tantangan yang lebih besar, gagasan untuk tidak hanya menjelajah, tetapi juga menetap di luar angkasa. Gagasan tentang koloni manusia di planet lain seperti Mars atau bahkan stasiun di luar angkasa buatan telah berkembang dari sekedar fiksi ilmiah menjadi wacana yang serius dalam komunitas ilmiah dan penggemar astronomi. Semakin kita mengeksplorasi kemungkinan ini, semakin jelas bahwa kita mungkin perlu mewujudkannya, bukan hanya karena kita bisa, tetapi kita harus melakukannya. Meskipun bumi tampak seperti tempat yang stabil, aman, dan nyaman bagi kehidupan, kenyataannya planet ini tidak kebal terhadap ancaman besar yang dapat mengakhiri peradaban manusia dalam sekejap. Salah satu ancaman terbesar adalah potensi tumbukan asteroid besar, seperti yang pernah menyebabkan kepunahan massal di masa lalu, termasuk kepunahan dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid dengan ukuran yang cukup besar bisa menghancurkan seluruh kota, bahkan menyebabkan kepunahan spesies dalam skala global. Selain itu, bumi juga menghadapi ancaman dari dalam. Letusan gunung supervulkan seperti Toba di Indonesia atau Yellowstone di Amerika Serikat memiliki potensi meletus dengan kekuatan yang bisa menyebabkan kehancuran global. Letusan supervulkan dapat memuntahkan abu ke atmosfer, menghalangi sinar matahari, dan menciptakan musim dingin vulkanik yang bisa bertahan selama bertahun-tahun, mengganggu pola iklim global dan memusnahkan sumber daya pangan. Dalam beberapa dekade terakhir, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam telah melampaui batas kemampuan planet ini untuk memperbarui dirinya. Menurut Global Footprint Network, manusia saat ini menggunakan sumber daya setara dengan 1,7 kali kapasitas bumi untuk memperbaharuinya secara alami setiap tahun. Sejarah menunjukkan bahwa kelangkaan sumber daya seringkali menjadi alasan utama di balik konflik besar. Perang Teluk pada 1990-1991 misalnya.
Sebagian besar didorong oleh perebutan akses terhadap minyak di Timur Tengah. Kolonisasi luar angkasa membuka peluang besar dalam menjawab krisis sumber daya. Sumber daya yang melimpah di tata surya kita, seperti mineral langka di asteroid atau energi matahari yang tak terbatas, dapat dieksplorasi untuk mendukung kebutuhan energi dan material di koloni luar angkasa maupun bumi. Saat kita memikirkan tentang masa depan koloni manusia di luar angkasa, penting untuk menggabungkan pengetahuan ilmiah terkini dengan imajinasi yang terarah. Koloni luar angkasa bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga bagaimana manusia dapat bertahan hidup, berkembang, dan beradaptasi di lingkungan yang sangat berbeda dari bumi. Bayangkan stasiun luar angkasa raksasa yang mengorbit bumi atau bahkan mengelilingi sabut asteroid. Stasiun ini dirancang seperti Stanford Torus atau O'Neill Cylinder, berbentuk cincin atau silinder besar yang berputar perlahan untuk menciptakan gravitasi buatan. Saat manusia berjalan di permukaan stasiun, mereka merasa seolah-olah berada di bumi karena gaya sentrifugal yang meniru gravitasi. Di dalam stasiun luar angkasa, ruang-ruang luas yang terbagi menjadi beberapa zona terlihat seperti kota miniatur. Ada area hunian, pusat penelitian, ruang hijau buatan, serta fasilitas rekreasi. Hunian manusia terdiri dari apartemen modular yang dirancang untuk kenyamanan dan efisiensi. Ada tanaman hidroponik yang penuh dengan tanaman hijau, menyediakan oksigen sekaligus pangan segar bagi penduduk stasiun. Ini bukan hanya tentang kebutuhan biologis, tetapi juga menjaga kesehatan mental para penghuni, menciptakan suasana yang mendekati alam jauh dari kekosongan luar angkasa. Setiap hari, penghuni stasiun bekerja dalam berbagai bidang, dari penelitian ilmiah hingga kegiatan penambangan asteroid. Kesehatan dan kebugaran dijaga dengan rutin berolahraga karena meskipun ada gravitasi buatan, mereka tetap harus menjaga tubuh agar tidak kehilangan massa otot dan kepadatan tulang akibat gravitasi yang lebih rendah dibanding bumi. Koloni di stasiun luar angkasa yang dekat dengan sabuk asteroid memiliki keuntungan besar dalam hal sumber daya. Asteroid mengandung logam mulia seperti emas, platinum, dan bahan mentah lainnya seperti nikel, besi, dan air. Penambangan asteroid ini sangat penting untuk kelangsungan hidup dan perkembangan ekonomi koloni. Koloni di dekat asteroid bisa dibangun sebagai stasiun luar angkasa besar yang berfungsi sebagai basis operasi penambangan, pusat pengolahan, dan tempat tinggal manusia. Stasiun ini akan dilengkapi dengan teknologi penunjang kehidupan seperti daur ulang udara dan air, serta sistem energi terbarukan. Jika bumi mengalami kerusakan lingkungan yang parah dan sumber daya alamnya semakin menipis, membangun koloni luar angkasa di sekitar asteroid dengan tujuan utama penambangan asteroid bisa menjadi solusi alternatif. Ini tidak hanya akan menyediakan sumber daya baru untuk mendukung kehidupan manusia, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada sumber daya di bumi. Alternatif lainnya yang mungkin dapat dilakukan adalah koloni planet Mars. Mars sering disebut sebagai bumi kedua karena planet inilah yang paling menjanjikan untuk kolonisasi manusia dalam jangka panjang. Mars memiliki beberapa kesamaan dengan bumi, seperti siklus siang malam yang hampir sama, dan kehadiran air es di kutub. Koloni pertama di Mars kemungkinan besar akan dibangun di dekat sumber daya penting, seperti es air yang tersembunyi di bawah permukaan yang ditemukan di kutub Mars, atau di daerah seperti Kraton Elysium atau Valles Marineris. Pemilihan lokasi sangat penting karena ketersediaan air, energi matahari, dan akses terhadap bahan mentah lokal akan membantu koloni menjadi mandiri. Sistem penyangga kehidupan di dalam koloni Mars akan mencakup daur ulang udara dan air. CO2 yang berlimpah di atmosfer Mars bisa diproses menggunakan teknik elektrolisis untuk menghasilkan oksigen. Sementara air es yang ditemukan di bawah permukaan dapat diekstrasi dan dimurnikan untuk keperluan air minum dan produksi oksigen serta hidrogen yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Struktur utama koloni akan terdiri dari habitat dome, yaitu kubah besar yang melindungi penghuni dari radiasi matahari berbahaya, suhu ekstrim, dan atmosfer Mars yang tipis dan beracun terdiri sebagian besar dari karbon dioksida. Kubah ini mungkin terbuat dari bahan seperti polimer transparan
yang memungkinkan sinar matahari masuk tetapi melindungi dari radiasi. Atau bahkan bisa dibangun di bawah permukaan Mars, menggunakan terowongan bawah tanah untuk perlindungan tambahan. Membangun koloni yang mandiri di Mars adalah kunci untuk kelangsungan hidup jangka panjang. Koloni di Mars tidak hanya akan mengandalkan pasokan dari bumi, tetapi juga memanfaatkan sumber daya lokal. Proses in situ resource utilization atau pemanfaatan sumber daya setempat akan sangat penting. Teknologi ini memungkinkan pengguna bahan mentah Mars seperti air es dan CO2 untuk menciptakan bahan bangunan, bahan bakar, dan komponen penting lainnya. Mars juga memiliki potensi untuk menyediakan material langka seperti logam mulia atau bahan mineral berharga lainnya yang bisa diekspor kembali ke bumi melalui sistem transportasi luar angkasa yang terus berkembang. Dalam jangka panjang, koloni di Mars mungkin berkembang menjadi pusat manufaktur luar angkasa yang dapat mendukung ekonomi lokal dan global. Ketika bumi tidak lagi dapat dihuni akibat bencana lingkungan dan perebutan sumber daya, membangun koloni luar angkasa menjadi solusi untuk kelangsungan hidup manusia. Koloni ini baik di dekat asteroid untuk menambang sumber daya maupun di planet seperti Mars, dapat memberikan tempat tinggal baru yang mandiri bagi manusia. Dengan memanfaatkan teknologi canggih seperti penambangan asteroid, sistem penunjang kehidupan, dan energi terbarukan, koloni-koloni ini memungkinkan manusia bertahan tanpa ketergantungan penuh pada bumi. Selain itu, sumber daya yang didapat dari luar angkasa bisa membantu mendukung ekonomi dan perkembangan peradaban baru di luar tata surya kita.